Apa sih syariat itu? Banyak kalangan yang mengatakan itu kulit. Itulah ilmu. Ilmu untuk menata hablum minan nas, untuk menata umat Islam ini bisa apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, amar ma'ruf, kita menjalankan perintah Allah. Contoh sholat, itu ada ilmunya, Pak. Ini berkenaan dengan jasmani dulu. Disebut ilmu syariah adalah ilmu yang menata amaliyah, menata ibadah-ibadah yang berkenaan dengan jasmani. Orang sholat kalau tidak dibimbing dengan ilmu terlebih dulu, ya ngawur namanya. Bahasa syariat ya gak sah sholatnya. Ditata, wayang berdiri kau harus membaca Fatihah. Contoh, niatnya juga. Berhubung kita tidak berilmu, membaca yang lain, Pak. Entah membaca Pancasila, ya. Orang tidak berilmu kan gak tahu, Pak. Wudhu pun kalau tidak berilmu, ya tidak sah miturut kacamata syariat. Nah, inilah yang disebut syariat. Ilmu-ilmu yang mendidik dan mendasari tentang amaliyah, ibadatul jawareh, ibadah secara dohiriyah. Makanya tadi saya katakan hablum minan nas ada di sini. Itulah syariat. Lah, thariqah, jalan, adalah nama sebuah aktivitas, baik di dalam ibadah yang murni atau tidak murni. Itu jalan. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dikatakan jalan yang lurus, mustaqim. Ketika ruhaniyahmu itu menempatkan fa'budu di tengah-tengah ibadah jawareh, ibadah jawareh tadi, ibadah secara dohiriyah. Berarti nama dari sebuah aktivitas, baik ibadah murni atau tidak murni, itu disebut thariqah, jalan. Lah Allah hadapkan jalan ini maksudnya cuma satu, untuk menemui Allah. Sebab Allah itu ya di dalam tengah-tengah aktivitas sholat atau di luar aktivitas sholat. Contoh dahar, jikalau tidak ada Allah yang melayani diri kita sebagai makhluk makan, nggak bisa makan, Pak. Kalau Allahnya tidak ada di sini, tangan kita tidak akan pernah bisa mengangkat nasi. Mulut gak bisa mengunyah makanan, tenggorokan gak bisa menelan, organ tubuh di dalam gak bisa memproduksi vitamin atau yang lainnya, gak bisa kalau tidak ada Allah di sini. Makanya hakikat adalah tujuan. Apa tujuan Anda? Bertemu Allah. Titik. Nah, tujuan ini bila mana tidak dibukakan ilmunya untuk supaya tujuan itu benar sampai pada tujuan, gak bisa, Pak. Harus dibukakan ilmunya.
bagaimana bertemu Allah dengan benar, itu harus kita sampaikan ilmunya. Kalau enggak, sama enggak bisa. Nah, kalau sudah berhakikat, maka terakhir makrifat. Apa makrifat? Bertemu Allah. Dengan begitu maka kita simpulkan, selama ini kita sholat sudah bertemu Allah apa belum? Belum. Ketemunya pasar, ketemunya pekerjaan, ketemunya gendaan, ketemunya anak, istri, atau yang lain. Karena apa? Karena tidak diilmuni ilmu hakikat. Titik di situ. Ingat, Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi tentang bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. 1, 2, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. 2 cara kita ingin bertemu terhadap Tuhan pada Allah. Pertama, jenengan harus wa amilus sholihah. Ruhaniyahmu harus ada hakikat. Laksanakan ilmune di tengah-tengah amal itu. Kalau sudah sampai laksanakan, hati jenengan masuk dalam golongan mingkol bin zahidin. Yang kedua, jenengan iki tidak boleh menyekutukan dengan apapun ketika saat sholat. Artinya rasa keakuan diri yang bisa sholat hilangkan. Ojo rumangsa yen awak dhewe sing iso sholat. Artinya isbatkanlah, tancapkanlah di dalam keimanan hati kita masing-masing bahwasanya yang berhak memiliki, yang berhak menjalankan, yang berhak bisa menjalankan itu segala-galanya adalah anak Allahnya itu. Pun itu bertemu, tapi resikonya itu tadi, gendeng apa enggak gendeng, khos apa khawasul khawas. Tapi justru hatimu akan menjadi hati yang khosyin, hati yang qad aflaha. Sungguh beruntung, damai sampean. Bapak Ibu, jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi. Apa mau pertanyaannya lali loh? Pertama mang lo. Keluarga kok menentang Gus? Oh iya menentang. Soalnya syariat tipis loh. Kita tidak terasa kalau kita sudah bersyariat dan bertorikoh, Pak. Saya tidak mengatakan torikoh secara jumhur di luar, bukan. Jenengan sholat itu sudah bertorikoh. Sekarang torikohnya itu muktabaroh apa enggak? Sambung pada Allah apa enggak? Nek sambung hati sampean ketika sholat, ini wajah tu wajiyah, inilah torikoh yang sirotol mustaqim. Wes, secara hakikat. Walaupun jenengan bertorikoh secara umum yang kita sebut muktabaroh, ya, sampai pada Rasulullah gitu toh. Muktabaroh itu sanate ilmu, sanate keguruane, sanate kenasapane sampai Rasulullah. Tapi nek jenengan waktu sholat iku kok yo sambunge nanggone makhluk, berarti jenengan belum bertorikoh. Jelas yang muktabaroh. Menisan kula ngomong dene ana sing lara ati ya ora apa-apa. Kula aku lho gak niat nggawe lara ati kok. Lara ati lah atimu dhewe ya.
Yang jelas inni lakum minhu nadhirum mubin. Nek jenengan orang mau tak nasihati, terserah, itu bukan urusan saya. Kembali kepada thariqah. Thariqah muktabaroh yang sambung iku sampean kudu sambung nang Allah, bukan sambung ke makhluk. Ini pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Jikalau jenengan iku mau sudah berilmu dan bersolat, berhakikat, akhirnya sambung pada Allah, inilah sebetulnya jenengan iku thariqahnya itu muktabaroh. Sepanjang Al-Quran tentang masalah menghadap, nggak boleh di situ ada perintah menghadap kepada makhluk, nggak ada, Pak. Quran 30 juz tak oyak-oyak, tahu oyak-oyak men. Saya cari, Pak, tentang masalah penghadapan diri kepada Allah. Itu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 79 secara terang-terangan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau penghadapan untuk menghadap pada Allah, banyak ayat yang mengatakan, cuman tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang menghadap kepada makhluk, nggak ada. Selalu pada Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wajah Allah. Enggak ada wajah klason. Mboten enten, Pak. Selalu wajah Allah. Enggak ada wajah makhluk, mboten enten. Jadi tentang masalah penghadapan atau sering kita sebut sebagai robito, di dalam Al-Quran gak ada yang menjelaskan kalau diperbolehkan untuk menghadap pada selain Allah. Urusan jenengan percaya gak percaya bukan urus aku. Saya cuman menasehati aja, meluruskan apa yang telah disampaikan Rasulullah. Sampai gak percaya, ketika jenengan kholwat masuk di dalam alam lahut, tanya beliau. Wis gak usah didawak-dawak no dalil ya, iku langsung sampai tanya kebenarannya ada di mana. Ya sudah, kan aku sudah ngomong. Kalau beliau apa yang kusampaikan beliau tidak menyampaikan seperti apa yang kusampaikan ini, dan artinya apa yang kusampaikan itu tidak pernah disampaikan Rasulullah, tak tutup. Ngajine enak gak keloyongan tutup Pekalongan. Nang omahe kelon bendino. Nah itu ya. Nah, semata-mata semua ini terjadi karena Allah ingin menyelamatkan rohaniah kita, Pak, dari nafsu dalam diri kita masing-masing yang selalu mengajak hati kita lalai pada Allah dengan berbagai modus macam-macam. Ono modus sing ngaku-ngaku duriyah Rasul supaya jenengan mengikuti, menghambakan diri, memuja dan lain sebagainya, alias jenengan dijadikan sebagai budaknya mereka, jenengan gak terasa. Rasulullah gak pernah seperti itu. Malah beliau mengatakan, innama ana basarum mislukum, aku ini sama dengan kamu, sama manusianya. Jangan kau sembah aku, puja-puji aku. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Itulah pendidikan asli Rasulullah di situ. Lah, kita bisanya menyembah terhadap siapa yang disembah Rasulullah, jalurnya itu akan terjadi manakala
kita betul-betul mengikuti ajaran beliau di jalur dinul haq. Pun titik. Jadi sikapan jenengan terhadap keluarga yang menentang, I know reckon you, ngaten mawon, aman. Jadi jenengan sudah memberikan pandangan, motivasi, kok tetap ra percaya, bahkan jenengan dikatain orang gila, ya udah, wis diem aja. Daripada gegeran Pak ya, wis diem aja penak. Nanti aku yakin ada proses sendiri Pak bagi keluarga kita. Untuk saat ini memang belum bisa menerima, nggak apa-apa, nggak apa-apa, maklum mono Pak, karena dulu kita juga seperti itu, nggak langsung percaya, kita masih nyaring-nyaring lagi. Estu. Dan proses itu tidak salah menurut saya. Kita akan beriman terlebih dulu, kita ingkar. Kita akan dalam masa mamang atau ragu-ragu, gak apa-apa, itu proses. Suatu saat nanti kalau proses itu selesai, maka kita akan beriman. Cara dakwah Rasulullah itu seperti itu. Tidak mudah menyalahkan orang lain dulu, memberikan maklum terhadap orang lain dulu, karena semua diri manusia ada prosesnya masing-masing. Tapi tetap Rasulullah menegaskan, apa letak penegasannya tentang masalah keimanan, tentang masalah penyembahan, tentang masalah pemujaan. Kalau sudah menyangkut masalah itu, beliau sangat keras, sangat keras. Diterangkan di dalam Al-Quran banyak, sehingga innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bahasanya keras dengan bahasa sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Loh ini. Jadi itu penegasan tentang keimanan yang murni, biar gak ada perserikatan, biar tidak ada penyekutuan terhadap Allah dengan yang lain.